Halo Sobat Full Tank, selamat datang di Bincang-Bincang Mobil. Kali ini saya Adit, ditemani oleh Mas. Tolong diperkenalkan dirinya. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Gantung yang nonton. Nama saya Richard Samuel. Nah, kebetulan Mas Sam ini juga menulis rubrik motorsport F1 khususnya di website bincang-bincangmobil.com. Dan jauh sebelum itu, zaman saya masih di majalahin dulu juga sudah sering nulis ya. Iya, betul. Nah, F1 spesialisasinya. Betul, udah ikut lama ya. Iya, kita sama-sama penggemar F1 dan sering banget diskusi di WhatsApp. Iya. Nah, sekarang topik kali ini adalah menyambut musim F1 2025. Ya, kita akan diskusi sedikit mulai dari kilas balik 2024 sampai tren dan prediksi 2025. Yang pasti hot topic of the month pasti Lewis Hamilton yang gabung sama kuda, viral banget ya kan, sampai 52 juta views di like-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama, summary recap 2024 gimana nih Mas Sam? Iya, recap musim F1 2024 boleh dibilang menarik ya, menarik dalam artian ya mungkin seperti teman-teman F1 mania yang sering ikutin balap F1 ya sepanjang tahun lalu. Kita tahu ya semua kalau Red Bull itu tidak sedominan musim sebelumnya ya, 2023 ya. Di musim lalu tim McLaren bangkit ya, kemudian juga Ferrari juga tampil kompetitif juga ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Ferrari nggak pernah blunder dalam 10 tahun terakhir mungkin. Iya. Pertama kali ya tahun lalu. Bahkan nyaris menjadi konstruktor champion. Cuman ya begitu deh. Memang sudah kalah karena kalau nggak salah ada tiga ronde atau apa yang mereka berantakan banget ya. Iya, betul. Sementara McLaren meskipun akan diuntungkan sama mini DRS yang diperbolehkan ya, kontroversi biasalah. Kalau kita bilang di rumah bilang sama Kiko di belakang, kita bilang British bias. Gimana menurut Mas Sam, British bias itu bener apa tidak? Ya. Apa karena kita nggak suka McLaren jadi ada British bias? Iya, gimana ya, namanya juga kontroversi ya, pasti ada yang pro dan cons ya. Cuma ya kalau boleh dilihat ya pasti ada sedikit permainan lah ya. Betul, karena suka nggak suka ini kan semuanya bisnis ya. Liberty betul. Pasti pengen sesuatu yang bisa menjual. Sementara kan Max Verstappen kan memang kurang menjual ya, orangnya lempeng habis. Verstappen itu kan lempeng habis, kompangnya suka semaunya. Beda lah sama Hamilton kan PR banget Hamilton tuh kan, dulu kan kalau menang cara dia muji tim, cara for the children out there kan, meskipun agak nyebelin tapi dia public relation banget. Kalau Verstappen kan ngomongnya seenak-enaknya udelnya dia gitu. Jadi mungkin perlu menjual toko baru. Oke. Tapi dari debat kemarin memang bisa dibilang musim yang paling seru ya. Debat dalam beberapa tahun terakhir karena ada 7 pemenang, 4 tim 1-2 ya. 3 tim 4 tim? 3 tim ya? 4. Mercedes pun sempat menang juga, tapi aku lupa 1-2. Iya, 4 tim 1-2 kalau nggak salah. Jadi memang masih seru. Terus ditambah lagi Alpine ya, yang dia sedikit mengejutkan juga di tengah-tengah ketidakpastian situasi mereka dan juga betul. Apa namanya akhirnya juga keputusan final ya untuk tidak lanjut dengan mesin works team-nya ya, works engine-nya Renault ya di 2026 ya. Jadi tapi bicara itu jadi aneh ya, kita ada Alpine Mercedes ya 2025. 2026 ya. 26. Terus aneh lagi, Cadillac Ferrari. Ya, itu satu lagi nanti Aston Martin Honda. Nah, tapi ini sekarang kita masuk ke prediksi. Aston Martin Honda penerawangan, apakah akan masih tetap Aston Martin atau Honda akan jump in dan intervensi? Kalau menurut POV aku sih mungkin seperti yang sudah diumumkan pada press conference di 2023 ya, ketika Honda akan kembali fully support ya di 2026 bersama Aston Martin. Berarti dalam artian involvementnya pun juga akan sama seperti halnya di Red Bull di periode tahun 2019 sampai 2021 sih. Jadi POV dari aku sih Honda akan banyak sekali involvement di tim tersebut sih. Mungkin ganti nama.
ganti nama dalam artian asal Martinnya diakuisisi Honda begitu atau gimana? Apapun mungkin, karena begini ya, ini penerawangan. Kalau Honda udah mau jump in intervensi, sudah pasti Lance Stroll dia nggak mau ada Lance Stroll. Logikanya ya Honda ya, itu beban banget itu beban banget Lance Stroll itu. Alonso 2006 harus juga udah enggak ya, mereka nggak tahu akan balap siapa, tapi kan tidak mungkin mendepak Lance Stroll tanpa menghilangkan saham si Papa Stroll kan. Nah di situ tuh mungkin analisa dan penerawangan. Ya kalau prediksi aku sih bisa jadi setelah 2026 mungkin ya, entah itu 2028 atau di atas 2028, bisa saja Honda tidak lagi nantinya jadi eksklusif partnernya Aston Martin ya, bisa aja nanti malah balik jadi fully 100% tim pabrikan ya, atau works team ya, seperti halnya di 2008 terakhir ya. Iya. Nah, kenapa? Karena di 2028 maksudnya setelah 2026 pun sepertinya masih akan banyak pabrikan mobil yang tertarik untuk join ya. Cadillac saja di 2028 kan katanya juga mau mesin sendiri. Pakai own engine ya. Kemudian juga di 2026 besok juga kan ada Audi. Iya. Kemudian juga Ford RBPT ya. Dan katanya yang bakal ramai juga Toyota ya, diam-diam sepertinya mulai menceburkan kaki ya gitu. Apakah dia mau basah lagi, apakah tidak? Nah, kita belum tahu. Ya, jadi bisa aja kedepannya mungkin nanti untuk Toyota ya, di Haas bisa aja di beberapa tahun lagi akan develop mesin ya, engine mungkin ya. Artinya kemudian tahap berikutnya timnya diakuisisi jadi balik jadi works team seperti dulu terakhir 2009 ya. Begitu halnya juga Honda mungkin bisa aja 3-4 tahun setelah 2026 diakuisisi ya Aston Martin, balik jadi Honda Racing F1 team. Oke, seru. Itu mungkin 2000 terlalu jauh ya. Sekarang kita 2025 dulu deh. Nah, kira-kira prediksinya nih, siapakah yang akan menjadi juara dunia 2025? Ya, kalau berkaca pada hasil tahun lalu sih, mungkin akan ada beberapa nama ya yang berpeluang ya untuk tahun ini kembali tampil baik gitu ya, ataupun masih kompetitif ya. Mungkin nama yang pertama mungkin masih ada Max ya, mungkin ya, dengan pengalamannya dan juga performanya ya yang konsisten ya beberapa tahun ini. Kemudian juga dari McLaren juga sepertinya juga tahun ini sudah di dalam tanda kutip ditugaskan ya, selain untuk mempertahankan gelar juara dunia konstruktor, mereka juga sudah diizinkan untuk bertempur untuk memperebutkan gelar juara dunia ya. Dan juga tentunya duo Ferrari ya, apalagi di sekarang ada Lewis ya yang masuk ke tim udah jingkrak ya. Ya, dan itu malah banyak yang bilang itu the strong pairing ya, Ferrari ini ya sekarang ya. Tapi kita nggak tahu nih, karena Ferrari sangat terkenal dengan drama yang tidak perlu. Meskipun 2024 sama sekali tidak pernah kejadian ya. Paling kalau kalah ya kalah di mesin yang keluar, mesin yang finish atau apa gitu kan. Karena 2024 jadi bilang mereka sama sekali perfect dalam artian tidak pernah ada kesalahan pembalap, hampir nggak pernah, sama tidak pernah ada blunder di pit. Satunya kesalahan balap cuma ketika Carlos Sainz tabrakan sama Perez di Baku kan. Yang tidak perlu itu sebenarnya kan. Azerbaijan itu nggak perlu. Kalau dia nggak nabrak, terus Ferrari juara konstruktor loh. Iya, betul. Oh iya, itu sayang karena banget. Beda poinnya juga lumayan tipis. 8 apa berapa tipis banget loh, tipis. Sayang sekali. Nah itu. Oke, sekarang kita menuju 2025. Ada yang bisa kita bahas lagi nggak? Enggak ya, cukup kali ya. Antara dua McLaren, pilih Lando atau Piastri yang bakal juara dunia kira-kira? Kalau saya Piastri. Lando enggak, maaf ya, Lando enggak. Ya jujur kata sih, kalau ya secara jam terbang atau pengalaman seharusnya Lando ya, karena sudah
dari 2019 di tim tersebut ya, jadi sudah tahu apa namanya seluk-beluknya ya, kemudian juga personil tim dan segala macamnya ya. Piastri yang awalnya saya pikir akan biasa-biasa saja, tapi ternyata langsung tampil apa namanya di luar ekspektasi gitu ya. Dan dia berani banget Piastri itu. Meskipun kalau tidak salah di seri penutup kemarin kena batu sama Max ya. Kena batunya karena berapa kali kalau saya lihat Piastri itu manuvernya agak kurang otak. Waktu di Baku dia nyalip Ferrari kan itu manuver gambling banget gitu. Manuver gambling yang do or die gitu. Menang dulu, kalah die, habis gitu kan. Itu sepertinya kalau buat F1 era sekarang perilaku seperti itu sepertinya udah kurang cocok dengan F1 sekarang. Makanya ketika kalau saya melihat Piastri emang perlu digembleng sedikit. Makanya kemarin di seri terakhir 2024 dia kena sama Max itu bagus buat dia gitu. Ada yang berani ngadepin. Yang Max kan bodo amat, poin udah juara dunia, dia mau disanksi semua detik. Pokoknya gue nggak mau ya lu gue ajar itu kan Max gitu kan. Nah itu menarik. Emang sih kalau Lando ya mohon maaf nih buat fans Lando di luar sana, terutama cewek-cewek yang kata suka sama Lando, maaf Lando tuh kurang. Karena Lando fans cewek-cewek itu kata Lando sama Carlos Sainz cewek-cewek itu katanya sukanya. Ya, kalau Carlos Sainz kan apa ya, Latin ya, Spanish. Ya apa kalau boleh dibilang mungkin tampaknya seperti pemain telenovela ya. Betul. Iya. Jadi apa namanya ya orang Spanish banget lah, kayak pemain bola gitu ya halnya ya. Betul banget. Yang digandrungi cewek-cewek ya. Betul ya. Sainz bagus tapi dia bukan ini ya, bukan apa sih. Kalau saya melihatnya beda lah sama kayak Verstappen. Ya Sainz agak sayang sih kalau menurut saya ya, harusnya dia bisa dapet tim yang lebih baik ya di 2025 ini ya. Dia sayangnya sih bisa ke Red Bull ataupun ke setidaknya mungkin Alpine. Salahnya gitu. Satu sih dia, kalau saya ngelihatnya di Ferrari dia terlalu mau main sendiri. Karena Ferrari itu kan hierarkis dan kita tahu Leclerc itu kan favorit sana Ferrari. Mungkin zamannya Binotto lebih suka Sainz ya, tapi Peterson terhadap Leclerc kan udah dari Ferrari yang zaman dulu. Karena saya punya cerita tuh dari teman, bapaknya Leclerc itu dulu tinggalnya di rumahnya Enzo Ferrari beneran. Jadi memang udah dekatnya udah begini sama Ferrari gitu. Jadi bayangin, nah itu dia salahnya berapa kali kan dia bukan selfish tapi dia mau sendiri kan. Dia sehingga mengembangkan si Leclerc itu. Nah mungkin di Ferrari itu tidak disukai. Ya jadi memang ya begitulah F1 bisnis. Nah sekarang kita menuju ke masa lalu. Blast from the past. Oke. Musim favorit F1 musim berapa? Seingat yang sejauh mungkin ingat. Nah, kalau aku sih paling seru ada beberapa musim yang apa ya boleh dibilang berkesan dan juga tidak terlupakan mungkin ya. Salah satunya tentu saja mungkin 2021 ya. Nah itu wah iya. Ya kita tahu dari awal musim sampai akhir musim Max versus Lewis ya. Sampai titik terakhir. Set poinnya sama, itu sadis itu. Kemudian setelah itu 2012 ya. 2012 juga menarik, kenapa? Karena penentuan juara dunia juga baru di seri akhir, kemudian juga dari awal juga ada sekitar 4 atau 5 orang yang berpeluang ya jadi juara dunia waktu itu. Iya, betul. Kalau tidak salah 5 seri pertama dimenangkan sama 5 pembalap berbeda. Kalau salah itu 5. Bayangin, dan total itu tahun itu ada 8 ya. Termasuk satu seri ada dimenangkan oleh Pastor Maldonado ya, Williams. Iya, betul. Itu juga menarik Williams. Ya. Iya, Williams tuh sayang banget tuh. Kalau saya dulu penggemar Williams. Sama. Dulu waktu awal-awal dia sama BMW saya juga sampai Martini pun masih menggemari. Martini masih di depan ya. Habis itu sekarang ya udahlah. Ya mudah-mudahan ada Sainz, ada Albon ya, mudah-mudahan at least podium lah. Kemudian selain itu musim favorit lagi 2006 ya. 2006 Alonso ya. Why? Kenapa? Ya satu sisi tepuk tangan juga tuh, angkat topi untuk Renault juga yang bisa memperankan gelar juara dunia. Kemudian juga untuk satu lagi highlight untuk Jenson Button ya waktu itu ya. Dia akhirnya bisa menang Grand Prix juga ya di Hungary. Kemenangan pertama untuk Honda ya setelah sekian lama ya, waktu itu terakhir di tahun 1967 ya kalau nggak salah terakhir kali menang
Lalu setelah mundur lagi tahun 2003. Tahun 2003 juga menarik, kenapa? Karena penentuan gelar juara dunia juga di seri terakhir waktu itu Michael Schumacher ya versus Kimi Raikkonen ya. Oh, Raikkonen 2003 tuh Iya. Raikkonen ya. Tapi sebelum itu juga Juan Pablo Montoya juga dan Ralph sempat berpeluang juga ya. Iya. Cuma sayang Williams lagi itu di akhir-akhir keteteran ya, tabungan poinnya nggak cukup sehingga akhirnya gagal ya waktu itu. Padahal itu secara pakai mobil bagus ya, dia waktu itu. Iya, Montoya sempat jadi kontender ya Montoya tuh. Dan Montoya tuh agresif banget loh, Montoya tuh ngeri tuh Montoya tuh. The best Latin driver mungkin ya. Setelah Ayrton Senna mungkin ya, kalau boleh dibilang sih. Sayang dia nggak sama juara dunia aja. Ya, betul. Terus mundur lagi tahun 99 mungkin ya, 1999. Kenapa? Waktu itu ada satu pembalap, mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, Eddie Irvine. Itu juga sayang sekali ya, hampir berhasil juara dunia, tapi sayang sekali harus gagal dan mengakui kehadiran ya. Salah, Schumacher kecelakaan ya, sampai patah kaki atau patah apa yang sampai dia lama kan baru turun di seri terakhir ya. Kalau nggak salah ya, dua seri terakhir gitu udah terlambat gitu. Dan waktu itu juga waktu Schumacher nggak ada, digantikan sementara oleh Mika Salo. Sayang juga waktu itu Mika Salo harus bisa menang dan harus dipaksa mengalah ya untuk Irvine di Hockenheim waktu itu. Tim order. Tapi walau bagaimanapun waktu itu situasi di 99 mungkin mirip sama di 2024 kemarin ya. Jadi juara dunia dan juara dunia konstruktornya beda ya. Jadi waktu itu Ferrari ya? Iya, konstruktornya dimenangkan oleh Ferrari. Kemudian mundur sedikit lagi ke 97 Villeneuve. Yes, betul. Villeneuve itu kontendernya sama Schumacher ya? Schumacher lagi. Oh iya, Jerez. Kontroversial banget ya. GP Europe. Iya, di European Grand Prix di Jerez ya. Terus bersenggolan yang jelas-jelas banget bersenggolan ya. Menabrakkan diri untuk diving gitu sih, parah itu. Makanya kalau pembalap F1 sekarang ngomel-ngomel ya, lihat aja itu kelakuan seniornya zaman dulu. Nabrak habis. Itu musim terakhirnya Williams sebagai tim kelas atas ya waktu itu. Habis itu dia Meka Chrome terus BMW setelah itu mulai berganti-ganti sampai sekarang. Iya, 97 kan 98 warnanya udah Winfield ya warnanya ya. Winfield. 97 masih Rodman sih waktu itu terakhir. Kemudian mundur lagi sedikit, habis 97 ada 94. Nah ini juga sama, kontroversial juga. Lagi-lagi Schumacher. Orang yang sama. Orang yang sama, tapi dengan kontender yang berbeda ya. Waktu itu Damon Hill ya. Sama di seri terakhir juga di Adelaide ya. Ya, sampai mobil angkat ya. Betul. Kemenangan pertama ya untuk tim Benetton ya waktu itu ya. Jalan pertama Benetton. Dan kalau nggak salah yang menang itu Mansell ya seri itu ya. Iya kan, yang menang di GP Australia kan Mansell yang menang. Betul. Dan itu menarik karena Mansell itu jadi pembalap yang menang F1 dan IndyCar di tahun yang sama. Dia menang tuh kalau nggak salah di IndyCar tuh luar biasa Mansell tuh. Betul. Ya habis dari 94 mungkin mundur lagi ke tahun 88 ya mungkin ya. Senna Prost. Yes. Artinya harus nonton mini seri Senna. Itu ya mungkin unforgettable season ya untuk McLaren dan juga Honda ya. Iya. Tampil 12 dari 16 ya. Nah, menang 15 ya kalau 15 dari 16 ya. 16. Unforgettable season gitu. Sama seperti Red Bull 2023. Iya, sama 23. Iya kan? Itu malah gila lagi 23 dari 24 kan? Apa 22 dari 23 ya? 23 dari 24. Nah iya, cuma kalah sama Ferrari lagi satu kan? Iya, Carlos Sainz di Singapura. Oke. Ada sih aktif. Paling itu sih mungkin musim-musim F1 yang unforgettable buat aku ya. Oke, sih. Kalau kita sekarang bahas 5 mobil F1 paling bagus. paling itu bagus ya. Mengesankan, paling terkenang. Oke. Mudah sekali sih. Tadi mungkin udah sempat saya singgung juga ya, McLaren Honda tahun 88 FP44 ya. Mobil yang dominan. 15 ya dari 16 seri menang. Kemudian
Red Bull RB19 ya. Tahun lalu ya? 2023 ya? Okay. Sama itu juga mobil Red Bull Honda RB PT yang paling dominan ya. Menang 23 dari 24 seri. Kemudian di luar itu aku sebenarnya suka dengan beberapa mobil yang sebenarnya bukan mobil mumpuni ya, ataupun boleh dibilang bukan mobil tercepat dan mobil terhebat pada saat itu ya, tapi berhasil menang gitu ya. Ada Renault R25 ya, ataupun R26 ya. Itu tahun? Itu di tahun 2005 dan 2006 ya. Waktu itu kan Renault-nya sendiri pun juga mengakui ya kita secara speed memang masih kalah dari mobil yang McLaren ya, waktu itu bermesin Mercedes gitu ya. Cuma Renault lagi-lagi berhasil tampil apik ya, dengan strategi yang sangat bagus. Kemudian juga paket mobilnya ya, di luar engine ya, itu juga bagus, dari boleh dibilang dari segi aerodinamikanya. Kemudian juga traction control ya, waktu itu masih ada ya. Itu kan waktu itu kan Renault terkenal dengan sistem traction control yang, dan juga launch control ya, waktu itu sempat masih ada juga yang paling terbaik ya waktu itu. Kemudian selain itu mobil lainnya Williams BMW ya, itu juga seharusnya at least sekali bisa juara ya. 2003 ya? Sayang banget. Montoya kalah. Waktu itu malah boleh dibilang mesin BMW paling terkencang ya di F1 ya. Iya. Tapi sayang nggak berhasil menang ya. Malah berhasil menang waktu itu malah ketika BMW jadi tim pabrikan ya, works team ya, waktu BMW Sauber ya. Robert Kubica di Kanada 2008 ya. Nah itu juga salah satu mobil favorit juga tuh, BMW F108. Mobil yang dia boleh dibilang biasa aja, tapi boleh dibilang tampil apik juga ya. Jadi kelihatan biasa tapi juga kompetitif ya, bisa seringkali merepotkan Ferrari F2008 waktu itu ya, dan juga McLaren before 23 waktu itu 2008 ya, Hamilton ya. Betul. Masih kontroversi juga. Nggak kontroversi sih, cuman ya gitu dia saking ketat tuh kontroversi. Tadi sudah 5. Kalau yang paling jelek, yang paling apa ya? Mungkin paling enggak banget deh. Mungkin entah gimana gitu. Mungkin teman-teman kalau masih ingat F1 tahun 2014. Desain nosecone yang aneh banget, yang kayak hidung Squidward. ada kayak terenggiling ya, ada satu kan? Ada yang bilang kayak hidung terenggiling, ada yang bilang kayak hidung Squidward, SpongeBob ya. Ada yang bilang jadi seperti, mohon maaf, jenis alat kelamin pria. Itu mobil-mobil paling terjelek semuanya sejarah F1 ya. Salah satunya itu ya mungkin ya. Dulu sempat juga mungkin di era 70-an ada juga yang Tyrrell ya, mobilnya 6 roda. Itu juga aneh. Kemudian pernah juga beberapa kali dalam artian bukan permanen ya, jadi waktu itu di 2001 ya sempat ya Aeros ya, itu pasang sayap yang aneh juga ya, yang kayak antena ya. Ada yang kayak X-Wing ya? Iya, X-Wing. Itu Tyrrell ya? Aeros ya, X-Wing. Gara-gara aneh. Oke, sekarang buat menutup, kita sudah 24 menit ternyata kan, nggak kerasa kan? Nah, atau sekarang untuk menutup, GOAT, pembalap GOAT. Nah, greatest of all time. Menurut Mas Sam siapa? Ya kalau ini bebas, subjektif. Semua orang boleh mengutarakan opininya selama didukung dengan fakta dan data. Gitu. Ya, jadi kalau mungkin masih banyak orang di luar sana yang menganggap GOAT-nya F1 itu mungkin ada Senna, kemudian Lauda gitu ya. Lalu ada Prost, Michael Schumacher, kemudian Lewis Hamilton ya. Tapi kalau menurut saya Max ya. Kenapa? Karena dia
sangat cepat beradaptasi. Bukan karena Honda kan, bukan karena Honda kan, bukan karena Red Bull juga, bukan karena dia orang Belanda, tapi juga ini murni dilihat dari bakat alami yang dimiliki oleh seorang Max Verstappen ya. Jadi dia nggak pernah turun di GP2 atau F2 ya. Iya, langsung dari F3 langsung ya. dari GP3 ya waktu itu ya masih namanya, kemudian langsung naik ke F1 ya. Bahkan di sebelum jadi pembalap reguler pun atau jadi pembalap cadangan ataupun test driver, kalau sempat lihat highlight videonya ya di Brasil 2014 ya, sempat hampir melintir tapi dia berhasil menjaga mobilnya dengan baik. Iya, pernah yang pas hujan ya? Bukan. Ada juga soalnya tuh, ada tuh yang kalau itu, nah itu ketika dia sudah di F1 itu Brasil 2016. Nah itu juga salah satu pembuktian ya waktu itu seorang Max Verstappen sangat-sangat bisa mengendalikan mobilnya dengan baik ya. Bahkan di atas track yang sangat basah dan tidak mempunyai mechanical grip ya. Kemudian juga dari sisi mentalnya juga dari sisi mentalnya juga kita bisa lihat ya seorang Max Verstappen ketika harus bertarung sengit ya dengan seorang Lewis Hamilton di musim 2021 ya, sepanjang musim 2021 akhirnya berhasil mengimbangi ya antara sisi emosional dan juga sisi skillnya ya. Itu dia mental juara ya. Champion material itu yang nggak dimiliki semua orang. Betul. Hanya beberapa yang punya di situ. Oke. Jadi sama ada ya Kiko di belakang ini rumah sukanya sama Max Verstappen gitu. Kalau Kiko netral, kalau saya selesai baju saya deh pokoknya. Kuda jingkrak. Sama kayak MU katanya sedih. Pokoknya tabah, pendukung paling tabah itu MU sama Ferrari di F1. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Sem atas waktunya. Sama-sama. Dan tahun ini F1 tahun 75 tahun perayaan F1 ya. Yeah. Nah, oke. Nah, buat teman-teman jangan lupa baca tulisan Mas Sem, kolumnis tentang F1 di camcammobil.com. Simak prediksi, analisis dan lain-lainnya. Oke. Begitu jangan lupa juga follow Instagram kami, nanti ada di bawah sini ada keterangannya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Sem atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa video berikutnya.